Kemudian tahrimul maisir, keharaman judi. Pertama-tama di buku dijelaskan dulu yang dimaksud dengan maisir itu apa. Maisir itu apa. Jadi ada penjelasan tentang maisir singkat, tapi juga anak persingkat ulang dari buku pun sudah singkat, tapi anak persingkat ulang. Pertama dibilang dulu wa annahu kana yutlaqu ala darbil qidahi ala ajza'il juzuri qimarun. Maisir ya, kami sudah bilang asal kata maisir itu apa, istiqaqnya bagaimana. Kadang-kadang dan juga kami katakan bahwasanya darbil qidah itu lagi-lagi mainan-mainan bulat-bulat yang orang Arab dulu mainkan. Ini mainan khusus ya, judi khusus yang biasanya dia alal juzur, atas apa namanya? Dia bertaruh untuk mendapatkan anggota-anggota badan dari hewan-hewan. Nah, main kidah juga dikatakan qimar, judi, dan main an-nard, main yang semacam dadu juga dikatakan qimar, dikatakan juga sebagai judi. Pertanyaannya, yang dikatakan maisir di Al-Qur'an itu maisir yang mana? Maisir berupa qimar yang mana? Qimar yang main kidah atau yang main nard atau yang main yang mana aja? Pertama-tama kami jelaskan dulu yang kidah itu apa sih? Kidah itu adalah allati yadribunaha 'alal juzuri 'asyaratun. Kidah itu dia memiliki 10 bagian. Kidah itu biasanya mainan yang mereka taruhkan untuk mendapatkan anggota-anggota badan hewan, sapi, kebo, segala macam. Ada 10 sisi, 10 bagian. Bagian-bagian ini ada bagian zawatul khusus, ada bagian untungnya. Kalau kita dapat 7 bagian, kita dapat bagian untung, maka kita dapat apa yang dipertaruhkan ya, dapat juzur tadi ya. Jadi ada 7 bagian untung dari 10 ya. Dari 10 itu ada 7 bagian untung, ada 3 bagian ruginya. Bagian-bagian untung itu nama-namanya beda-beda. Pertama namanya ada al-fadzu, ada tawam, ada raqib, ada hals, ada nafis, ada enggak tahu bacanya gimana, musbal atau musabbal, mualla ya. Al-alfabet lagi. Sedangkan la hazza laha thalathah. Sedangkan bagian-bagian yang enggak untung itu ada 3, namanya safih, manih, dan waghd atau waghad ya, enggak tahu juga gimana bacanya. Yang jelas ada 10 bagian, 7-nya untung, 3-nya rugi. Oke, kalau dapat 7 bagian tadi, maka dia untung, dapatlah juzur yang dipertaruhkan. Kalau enggak dia kalau enggak dapat malah dapat yang 3 yang enggak untung, maka dia akan berhutang hewan begitu kepada teman-teman yang lain, pada teman-temannya yang lain. Kemudian kidah tadi mereka yujaljilunaha, mereka goyang-goyangkan di atas kharito sampailah muncul al-fadzu atau muncul tawam atau muncul raqib atau muncul khusus yang enggak untung tadi. Oke. Dan seterusnya, itu namanya kidah. Oke. Dan dikomentar oleh mu'allif di sini, walasna nadri akana al-arabu fi zamani tanzila la yutlaquna ismal maisir. Kami enggak tahu ketika ayat ini turun, orang Arab paham maisir adalah qimar yang kami jelaskan tadi bagian-bagiannya atau yang lain. Yang jelas ijma ulama mengatakan setiap buru bil qimar, setiap permainan judi yang yang jenisnya berbeda-beda itu haram. Mau bentuknya qimar atau bentuknya dadu an-nard ya, itu tetap haram. Maka yang jelas ayat tadi, walaupun misalkan maisir yang dimaksud oleh ayat tadi adalah, andaikan maisir adalah qimar, tetap aja dia dikalahkan dengan ijma ulama yang mengatakan qimar, semua jenis qimar mau bentuknya qidah atau yang lain itu tetap haram kayak gitu. Dan juga bagian dari yang diharamkan yang dia bentuknya kayak qimar adalah mukhatarah atau taruhan. Taruhan juga dibilang oleh ulama bagian daripada qimar, bagian daripada perjudian yang diharamkan dengan ayat maisir tadi atau dengan ijma ya. Dulu mukhatarah itu mubah. Dalilnya adalah Abu Bakar dulu bertaruh dengan orang-orang musyrik tentang kekalahan kaum Romawi ketika diturunkan ayat Ghulibatir Rum. Kemudian malah Nabi berkomentar, zid fil khotor,
wa ab'ad fil ajal. Abu Bakar tambah lagi taruhannya, jangan dikit-dikit dan jangan nunda-nunda, uangnya jangan ditunda kayak gitu. Itu kata Rasul, malah disupport mukhatarah. Kemudian hukum mubahnya mukhatarah dinasakh dengan ayat diharamkannya qimar lewat ayat ini, ayat maisir ini. Dan juga tapi ada rukhsah, ada keringanan dari syara ya. Jenis taruhan yang dibolehkan seperti as-sabqi fid dawab, seperti lomba hewan, dan nidol, lomba panah, tentunya dengan syarat-syarat yang dituntut dari kitab-kitab furu, kitab-kitab fikih yang kita bisa baca di maudhu'nya. Begitu. Kemudian tafsiran ayat selanjutnya, yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Maksud al-'afu di sini adalah al-'afu dalam kalam orang Arab artinya az-ziyadah, pertambahan. Contoh afu yang bermakna ziyadah dalam ayat lain adalah hatta afau, hatta zadu gitu. Dan seterusnya. Banyak syawahid lugawi yang lain yang mengatakan al-afu bermakna ziyadah, yang jelas kita tahu afu maknanya ziyadah, lugatannya ziyadah. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan al-afu di sini? Maksudnya apa? Yas'aluka ashabuka madza yunfiqun qul anfiqu ma fadala an hajatikum. Nah, itu maksudnya. Maknanya adalah ketika kamu ditanya oleh kawan-kawanmu apa yang kamu infakkan, maka jawablah infakkanlah harta kalian yang lebih, ma fadala an hajatikum, harta kalian yang melebihi hajat kalian. Kalau hajat kalian telah terpenuhi, hajat keluarga kalian telah terpenuhi, maka baru tunaikanlah sedekah, begitu. Maka qulil af maksudnya qul anfiku ma zada an hajatikum atau ma fadala an hajatikum, begitu. Maknanya adalah seperti itu. Kemudian salah satu dari lain yang mengatakan bahwa al-afu bermakna ziyadah dan juga sedekah harus berasal dari harta kita yang berlebih. Harta berlebih maksudnya harta yang setelah kita bagi dan setelah kita tunaikan kewajiban terhadap diri sendiri, sandang pangan papan untuk anak-anak dan istri, ada lebih, itulah sedekah. Sedekah harus berasal dari uang lebihan kita, bukan dari uang utama. Dalilnya apa? Dalil kalau misalnya sedekah harus dari uang tambahan. Jadi ada hadis ya, singkatnya hadis ini mengatakan ada orang yang barusan mendapatkan emas ya, baidoh min zahab. Anak pahamnya ini emas yang keputih-putihan ya. Setelah dia menambang di ma'adin, di area pertambangan. Kemudian dia bilang, orang sahabat tadi bilang ke Rasul, ambillah uang ini, ambillah harta ini. Ini harta terpenting bagi aku, tapi ambilin untuk sedekah. Rasul menolak sampai 3-4 kali Rasul nolak. Akhirnya Rasul marah, ya kan? Rasul marah sampailah Rasul bilang, ahadukum bimalihi kulluhu yatasaddaq, yaji'u ahadukum bimalihi kullihi yatasaddaqu bihi wa yajlisu wa yatakaffafu an-nas innama sadaqatu an zuhri ghina. Rasul kemudian marah dan berkomentar, sedikit marah ya. Ada yang datang di antara kalian di sini ya, yang bawa semua hartanya, pengen dia sedekahkan semuanya, dan dia duduk di antara kita sekarang. Terus Rasulullah bilang, sedekah itu berasal dari uang yang berlebih, bukan berasal dari uang utama. Nah, begitu, itu contoh dalil atas sedekah harus dari uang lebihan, bukan dari uang utama. Kemudian Rasul juga pernah bersabda, wa rawiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala irdah minal fadli wabda biman ta'ul. Irdah maksudnya adalah i'ti qalilan ya, berikanlah sedikit dari uang lebihan kalian dan awalilah uang kalian biman ta'ul, dengan orang-orang yang kamu tanggung jawabi, anak, istri. Setelah berlebih barulah disedekahkan, begitu. Wala tulamu ala kathafin ya. Wa an Jabir, juga dari Jabir bin Abdullah, idza kana ahadukum fakirun falyabda bi nafsi, dan seterusnya. Oke, ini sama aja dalil bahwasanya sedekah berasal dari uang tambahan, bukan dari uang utama kita. Kemudian ada sedikit pemaparan masalah di sini, bahwasanya ada beberapa golongan mufassirin yang menganggap ayat ini adalah ayat kewajiban sedekah, kewajiban ya, bukan sunnah. Maka ayat ini dinasakh hukumnya, karena ayat ini mereka anggap
mengatakan wajibnya sedekah, maka dinasah hukum yang berada di ayat ini, dinasah dengan ayat zakat mafruḍah dalam surah At-Taubah itu, innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya, dinasah dengan ayat itu. Ka'annahum zannu annal ayata tadullu ala wujubi infaqin. Ya, mereka menganggap ini wajib, sedekahnya wajib, sehingga harus dinasah, begitu kan? Enggak, dikatakan bahwa ini enggak. Sesungguhnya dalam ayat ini tidak ada dalalah, tidak ada qarinah, tidak ada indikasi yang mengatakan bahwasanya sedekah di sini wajib, ya. Sedekah dari uang lebihan itu wajib, enggak ada enggak ada dalalah dan qarinah yang mengatakan demikian. Kami rod dengan cara seperti itu, kata buku. Wa dzakara lahum annahu la yulzimuhum ay yunfiqu al-juhda fi as-shadaqah. Oke, jelas itu. Selesai kita dari tafsir semua ayat-ayat yang muqarrar di tahun ana, ya. Sekian, ini rekaman terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.